Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hanya saat ini alhamdulillah sudah bisa berhasil diamankan. Motif masih didalami. Yang tiba-tiba disorong, terus setelah kita baca juga penelitiannya, pasti setelah selesai kasus cairan. Ini yang kita harapkan tidak boleh lagi ada gangguan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Jajaran Polres Bau-Bau berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan yang sempat menggegerkan warga Kota Bau-Bau pada Selasa pagi. Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse tekankan hasil kelitbangan di tahun 2022 harus lebih bermanfaat, bukan hanya asal meneliti. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 29 Desember 2021 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, mengawali Warta Kepton pagi ini kami update kasus COVID-19 di tanah air. Melansir data Satgas COVID-19 hingga Selasa, ada penambahan 278 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 8 orang. Hingga saat ini menjadi sebanyak 144.071 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.616 kasus. Maksud kami 4.614 kasus, bertambah 118 kasus aktif dibanding sehari sebelumnya, sehingga total menjadi 4.262.157 kasus positif corona. Sementara itu jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 152 orang, sehingga menjadi sebanyak 4.113.472 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, warga Kota Bau-Bau dibuat heboh oleh sesosok jasad pria berlumur darah di sebuah depot air minum isi ulang tak jauh dari Stadion Beto Ambari Selasa pagi. Selang 3 jam, jajaran Polres Bau-Bau akhirnya berhasil membekuk pelaku. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ade Nurliani melaporkan. Hanya butuh 3 jam setelah ditemukannya jasad di teras rumah salah satu depot air minum isi ulang dekat Stadion Beto Ambari Bau-Bau, jajaran Reskrim Polres Bau-Bau dibantu Polsek Murhum berhasil membekuk tersangka pembunuhan pada Selasa pagi. Kapolres Bau-Bau melalui Kapolsek Murhum Ibtu Helga Reza Diatama membenarkan penangkapan tersangka yang bersangkutan kini masih dalam pemeriksaan dan penyidikan polisi di Reskrim Polres Bau-Bau. Kapolsek tidak merinci lebih jauh soal motif dan inisial tersangka sebab masih dalam pemeriksaan polisi. Ibtu Helga menyampaikan agar menunggu rilis resmi dari Polres Bau-Bau. Hanya saat ini alhamdulillah sudah bisa berhasil diamankan. Motif masih didalami, tapi sekarang masih dalam pemeriksaan di Reskrim Polres ini, di tangan sama Polres. Polisi juga mengungkap identitas korban, diketahui berinisial JW 23 tahun, seorang mahasiswa di Universitas Dayanug Ihsanuddin semester akhir. JW diketahui tinggal di sebuah indikos tak jauh dari kampusnya. Sebelumnya warga Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau dibuat heboh oleh sesosok mayat pria berlumur darah tergeletak kaku di teras rumah salah satu depot air minum isi ulang dekat Stadion Beto Ambari pada Selasa pagi pukul 06.30 WITA. Korban pertama kali ditemukan oleh Dede 27 tahun, salah satu karyawan depot air minum. Sudah tersungkur di depan pintu troli itu. Karena pas datang jam 6:32 tadi langsung saya lihat kejadian. Saya langsung melapor ke Polsek. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palagi Mata untuk diotopsi. Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyayangkan terjadinya peleburan Dinas Ketahanan Pangan menjadi bidang di Dinas Pertanian. Ahmad Monianse mengatakan Dinas Ketahanan Pangan merupakan OPD strategis dalam memberikan masukan kepada kepala daerah yang berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, distribusi, dan stok di pasaran. Saat ini, kata Monianse, pada momen Natal dan menjelang pergantian tahun, terjadi gejolak kenaikan harga di pasaran. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami fluktuasi harga dan membuat resah masyarakat.
Kondisi ini seharusnya bisa ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan, namun setelah menjadi bidang di Dinas Pertanian, harga dan persediaan pangan tidak lagi tertangani seoptimal pantauan dinas. Terkait kenaikan harga, Wawali akan melakukan pemantauan harga di pasaran sebab data yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau tidak sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse tekankan hasil kelitbangan di tahun 2022 harus lebih bermanfaat, bukan hanya asal meneliti. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Jangan tiba-tiba didorong, terus setelah kita baca juga penelitiannya, kopi pasti dia langsung. Setelah selesai, kasih cairan garam. Nah, ini yang kita harapkan tidak boleh lagi ada di tahun 2020. Di penghujung tahun, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Kota Bau-Bau menggelar diseminasi hasil riset dan penelitian. Ketua Panitia menyebutkan, selama tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Kota Bau-Bau telah melakukan 9 kali kajian dan penelitian. Kesembilannya terdiri dari bidang sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan 7 judul, dan bidang pembangunan dan inovasi 2 judul. Penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan sejumlah tenaga-tenaga peneliti dari Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Hasanuddin, universitas-universitas swasta yang ada di Kota Bau-Bau, dan dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil kegiatan diseminasi penelitian merupakan salah satu indikator kinerja utama Balitbangda yang wajib dicapai setiap tahunnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse berharap sebagai badan yang menjadi otak pimpinan daerah di tahun-tahun ke depan, Balitbangda diharapkan independen dan mampu melakukan penelitian-penelitian yang dapat membantu pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar penelitian yang berdampak pada produk-produk kelitbangan kurang termanfaatkan. Jujur saja saya melihat beberapa judul-judul kelitbangan ini kita autokritik daripada kita dikritik orang. Ini hanya sekedar, sehingga perlu di dalam litbang ini harus difungsikan lebih tim pengendali mutu dan majelis pertimbangan. Jadi kalau ada judul yang diajukan itu harus disidang dulu, harus kita duduk bersama dulu. Kita lihat apa benar penelitian Anda itu akan mendukung pengambilan keputusan atau mengevaluasi kebijakan. Mari kita diskusikan. Jangan tiba-tiba didorong, terus setelah kita baca juga penelitiannya, kopi pasti dia langsung. Setelah selesai, kasih cairan garam. Nah, ini yang kita harapkan tidak boleh lagi ada di tahun 2020. Dalam diseminasi sekaligus evaluasi kinerja kelitbangan di tahun 2021, Laude Ahmad Monianse juga memiliki sejumlah catatan yang harus segera dibenahi, yakni menempatkan litbang sebagai perangkat daerah yang strategis, penempatan SDM yang sesuai keahlian dan perlu penambahan tenaga peneliti, minimnya kegiatan pengembangan SDM, produk kurang dimanfaatkan, minimnya alokasi anggaran, dan duplikasi fungsi litbang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bau-Bau masih terbilang tinggi. Wakil Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebutkan, sayangnya tingginya kasus ini belum diketahui masyarakat luas karena tidak terberitakan dengan masif. Warga perlu mengetahuinya sebagai cara untuk lebih mawas diri dan ikut memantau tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar. Wawali mengatakan jika melihat peristiwa kekerasan, segera menghubungi call center di unit PPA Kota Bau-Bau. Harusnya, kata Monianse, semua kejadian yang berkaitan dengan perempuan dan anak harus segera dilaporkan. Layaknya nomor tim reaksi cepat, partner milik Polres Bau-Bau Call Center Unit PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau juga harus diketahui seluruh masyarakat agar dengan mudah melakukan pelaporan terhadap praktek-praktek kekerasan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jajaran Polres Bau-Bau berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan yang sempat menggegerkan warga Kota Bau-Bau pada Selasa pagi.
Wakil Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse tekankan hasil kelitbangan di tahun 2022 harus lebih bermanfaat, bukan hanya asal meneliti. Demikian Warta Kepton pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.